Setelah kita mengetahui teori pengendalian validasi input, untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengujian pengendalian pada software Vina Accounting pada bagian data entry, pada bagian cash bank, pada bagian other payment. Untuk field yang pertama adalah voucher number. Di sini Vina sudah secara default menetapkan 4 digit angka untuk voucher numbernya. Seharusnya di field ini kita sudah tidak bisa lagi mengetikkan karakter huruf. Tapi ternyata kita masih bisa mengetikkannya, menunjukkan bahwa di bagian field voucher number ini tidak ada pengendalian alphabetic and numbering. Kemudian pada field paid form atau dibayarkan dari, di sini Vina sudah memberikan berbagai data untuk diinput. Kalau kita menginput data secara acak, maka akan ada penolakan seperti ini, sehingga kita harus memasukkan data berdasarkan list data yang sudah tersedia. Nah, di sini langsung masuk datanya. Ini menunjukkan bahwa di field paid form dan rate ini sudah ada pengendalian valid code check atau pengendalian kevalidan data. Untuk field memo, kita bisa mengetikkan huruf, juga bisa mengetikkan angka tanpa batasan karakter, tanpa batasan jumlah karakter, dan tanpa kita harus menuruti list atau daftar. Menunjukkan di bagian memo tidak ada pengendalian sama sekali. Kemudian di bagian PI, di sini kita juga bisa mengetikkan angka dan huruf secara acak tanpa batasan tertentu dan tanpa list atau daftar, menunjukkan di bagian PI ini tidak ada pengendalian. Kemudian bagian check number, di check number ini kita juga bisa mengetikkan huruf dan angka secara acak, namun masih terdapat batasan karakter di field check number ini, menunjukkan di field check number memiliki valid size check tapi tidak memiliki alphabetic and numeric check. Kemudian di bagian date, di bagian date ini sudah terdapat data untuk langsung diinput. Kemudian di bagian ini pun kita ada data pada batasan tertentu, menunjukkan dia sudah memiliki rank test dan juga sudah memiliki valid code check atau pengujian kevalidan data. Kemudian di bagian amount, seharusnya dalam pembayaran seperti ini amount tidak bisa bernilai negatif, tapi ternyata kita masih bisa menuliskan fungsi negatif di bagian amount ini, menunjukkan bahwa di bagian amount ini tidak ada pengendalian secara logis. Kemudian kita lanjut ke field account number. Di bagian account number, kita sudah disediakan list data, berarti menunjukkan bahwa di bagian ini sudah ada valid size check atau pengendalian kevalidan data. Nah, untuk pembayaran, kita tidak mungkin melakukan atau menerima pembayaran dari seseorang untuk membayar kas. Pasti pembayarannya untuk pembelian sesuatu. Misalkan di sini adalah untuk pembayaran atas inventory. Kita bisa masukkan langsung ke dua field ini, tapi kalau misalkan kita masukkan akun kas seperti ini, maka akan ada penolakan karena tidak mungkin pembayaran kas untuk membayar kas, maka hanya bisa beban ataupun aset saja. Kemudian di bagian amount-nya kita sudah tidak bisa lagi mengetikkan angka minus, itu menunjukkan di bagian amount sudah ada pengendalian secara logis. Kemudian dari itu di bagian amount ini dia hanya bisa diketikkan angka dan tidak bisa diketikkan huruf, menunjukkan bagian amount sudah terdapat pengendalian alphabetic and numeric check. Kemudian bagian memo, di bagian memo ini kita bisa mengetikkan huruf dan angka secara acak karena di bagian memo ini juga tidak ada pengendalian. Jadi secara keseluruhan di form other payment Vina Accounting terdapat beberapa field yang memiliki pengendalian yang sudah kuat, namun beberapa field lainnya bahkan sampai tidak memiliki pengendalian sama sekali seperti memo dan PG. Itu saja dari pengujian pengendalian validasi input di Vina Accounting.